materi sejarah matematika zaman Arab, ada 2 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang perkembangan matematika Arab sampai abad ke-9. Di materi pertama ini, kita akan membahas tentang perkembangan tokoh-tokoh yang ada pada abad ke-9 di Arab. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, Sabit Ibni Qurrah, Abu Kamal Suja, Al-Battani. Yang kedua, materinya perkembangan matematika Arab sesudah abad ke-9, di mana di materi kedua ini kita akan membahas tentang perkembangan tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Abul Wafa, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Yunus, Al-Biruni, Ibnu Sina, Omar Khayyam, Nasir Eddin Al-Khasi. Perkembangan matematika sampai abad ke-9. Perkembangan matematika di Arab mulai berkembang pesat pada zaman Bani Abbasiyah dengan bantuan dari Bait al-Hikmah, di mana perkembangannya sudah mulai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang terakhir perkembangannya pada masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun. Tokoh yang akan kita bahas pertama yaitu tentang Al-Khawarizmi. Nama lengkap beliau Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, di mana beliau lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Al-Khawarizmi telah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah pada usianya masih remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Anggota di Bait al-Hikmah biasa disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Al-Khawarizmi menurut matematikawan barat Franz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra, Franz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibanding Diopantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Selain itu, Al-Khawarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka nol. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol. Dalam karyanya dalam bidang aritmatika tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jama' wa Tafriq bi Hisab al-Hind atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Melalui buku-bukunya, banyak pemikiran Al-Khawarizmi digunakan oleh orang-orang Eropa untuk belajar menggunakan angka 0 agar memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Dari gambaran yang telah dijelaskan tadi, Al-Khawarizmi dapat menelur
mengeluarkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari dari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, di masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid sampai Al-Ma'mun yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khawarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Dari semangat yang digambarkan oleh Al-Khawarizmi, kita dapat belajar banyak dan kegigihan Al-Khawarizmi dalam memperdalam pengetahuannya. Tokoh selanjutnya itu Sabit ibn Qurra. Beliau memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Sabit bin Qurra bin Marwan al-Sabi al-Harrani. Beliau lahir pada tahun 826 Masehi dan wafat pada tahun 901 Masehi. Kontribusinya dalam bidang matematika yaitu aktif menerjemahkan dan mengomentari karya matematikawan Yunani kuno. Selain itu, ada karya Sabit ibn Qurra. Yang pertama, Kitab Al-Mafrudat atau Kitab Data, di mana kitab ini menjelaskan tentang geometri dan aljabar geometri. Yang kedua, ada Kitab Fi Ta'lif An-Nisab, di mana buku ini tentang susuran rasio. Abu Kamil Suja. Abu Kamil lahir pada 850 Masehi dan wafat pada tahun 930 Masehi. Beliau dikenal dengan nama Al-Hasib Al-Misri, yang berarti kalkulator Mesir. Beliau juga memiliki buku yang berjudul Fi Al-Jabar wa Al-Muqalabah. Aljabar Abu Kamil Suja sangat berpengaruh dalam perkembangan matematika di Barat. Contohnya, bagi matematikawan Pisa, Leonardo Fibonacci dalam menyusun buku Liber Abaci. Ada dua karya penting dari Abu Kamil yaitu Kitab Fi Al-Jama wa Al-Tafriq dan Kitab Al-Khata'in. Al-Batani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibni Jabir ibni Sinan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi Al-Batani. Di Eropa, beliau lebih dikenal dengan nama Albertegenius. Beliau lahir sekitar pada tahun 858 Masehi di Batan, sebuah negara bagian Haran. Al-Batani berkontribusi dalam mengembangkan beberapa teorema trigonometri dengan memperbaiki beberapa teorema Yunani kuno. Al-Batani adalah orang pertama yang mempersiapkan tabel tangen. Di sini kita dapat melihat segitiga siku-siku. Ada rumusnya yaitu B sama dengan alfa sin dikali dengan 90 derajat dikurang A per sin A. Dari persamaan sin A per cos A sama dengan D, Al-Batani memperoleh nilai A dengan menggunakan rumus sin A sama dengan D per 1 ditambah D kuadrat. Materi selanjutnya itu tentang perkembangan matematika sesuai abad ke-9. Pada sesudah abad ke-9 ini merupakan masa keemasan dari matematika Arab karena manuskrip-manuskrip kuno dari Yunani dan negara-negara lainnya sudah terkumpul dan dapat dibaca dalam bahasa Arab. Pada masa ini, matematika sudah dibagi menjadi 4 kelompok yaitu aritmatika, aljabar, trigonometri, geometri. Adapun tokoh yang berpengaruh besar dalam perkembangan matematika sesudah abad ke-9 yaitu ada Abul Wafa. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Wafa Muhammad ibn Yahya ibn Ismail Al-Buzani. Beliau bertempat tanggal lahir di Buzjan, Khurasan, Iran pada tahun 940 Masehi. Kontribusi Abul Wafa dalam bidang matematika yaitu Abul Wafa aktif memberikan komentar-komentar terhadap karya Al-Khawarizmi, Euclides dan Diapontus. Beliau juga ikut turut memecahkan masalah yang berkaitan dengan spherical triangles. Secara khusus, Abu Wafa berhasil menyusun rumus yang menjadi identitas trigonometri. Inilah rumus yang dihasilkannya.
Yang pertama, sin dikali A tambah B sama dengan sin dikali A cos B ditambah cos A sin B. Cos dikali 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sin dikali 2A sama dengan 2 sin A cos A. Selanjutnya ada tokoh Ibn al-Haytham. Beliau di Eropa lebih dikenal dengan nama Al-Hazan, di mana beliau lahir pada tahun 965 Masehi dan wafat pada tahun 1039 Masehi. Kontribusinya di bidang matematika berhubungan dengan problem Al-Hazan yang diselesaikan sendiri oleh Al-Hazan menggunakan irisan-irisan kerucut. Membuktikan postulat kelima Euclid, yaitu problem terkenal keempat. Al-Hazan membuktikan postulat ini dengan memulai dari 3 buah segitiga siku-siku dari suatu segi empat yang dikenal sebagai segi empat Lambert. Al-Hazan kemudian membuktikan bahwa sudut keempat dari segitiga ini haruslah segitiga siku-siku juga. Selanjutnya ada Ibnu Yunus. Beliau memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali Ibnu Sa'id Abdul Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri. Tidak terlalu diketahui lahirnya, ada yang menyebutkan tahun 958 Masehi dan wafat di Qohiroh pada tahun 1009 Masehi. Ada juga yang menyebutkan pada tahun 1008 Masehi. Ibnu Yunus berkontribusi dalam memperkenalkan rumus trigonometri, yaitu 2 cos X dikali cos Y sama dengan cos dikali X tambah Y ditambah cos dikali X dikurang Y. Rumus ini adalah salah satu perkalian menjadi penjumlahan yang dikenal di Eropa sebelum penemuan algoritma. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Al-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Biruni. Al-Biruni lahir pada tahun 973 Masehi di kota Khawarizmi, kota di wilayah Uzbekistan. Kontribusinya dalam bidang matematika ada yaitu beliau berperan dalam peletakan dasar-dasar trigonometri dan beliau juga memberikan perbuktian rumus Brahmagupta. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Ibnu Sina, tetapi bangsa Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lebih dikenal berperan dalam perkembangan di dunia kedokteran dan falsafah dibandingkan dengan bidang matematika. Kontribusinya dalam bidang matematika yaitu terjemahan dari karya Euclid dan penjelasan tentang casting out 9xs yang digunakan untuk memeriksa komputasi matematika. Omar Khayyam memiliki nama lengkap Tughyat al-Din Abul Fat Umar bin Ibrahim al-Khayyami. Beliau lahir di Nishabur, tepatnya di wilayah dari Khorasan Iran pada tahun 439 Hijriah atau 1048 Masehi. Omar Khayyam berasal dari Persia. Omar Khayyam menulis aljabar yang lebih maju dibandingkan dengan aljabar al-Khawarizmi. Kontribusinya dalam bidang matematika, yang pertama, Omar melakukan klasifikasi persamaan tingkat 1 atau program linear dan memikirkan pemecahan masalah persamaan pangkat 3 secara ilmiah. Selain itu, Omar juga mencetuskan Jawami al-Hisab yang berisi referensi paling awal tentang segitiga Pascal dan menguji postulat phi yang menyatakan teori garis sejajar. Nasir Eddin Al-Tusi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibn Al-Hasan Al-Tusi. Lahir pada tahun 1201 Masehi di Tus, berada di dekat Baghdad dan wafat pada 1272 Masehi di Kazmain dekat Baghdad. Peranan Al-Tusi dalam bidang matematika. Beliau melanjutkan usaha untuk membuktikan postulat paralel dari Euclid. Beliau juga melanjutkan karya Abu Wafa dalam bidang trigonometri, baik trigonometri bidang datar dan trigonometri bola. Dalam bukunya On the
1436 Masehi. Beliau juga memiliki keakuratan komputasi yang mengagumkan, terutama dalam menyelesaikan persamaan-persamaan dengan metode Horner. Kontribusinya dalam matematika yaitu yang pertama hukum kosinus, yang kedua risalah chord dan sinus. Beliau berhasil menghitung sin 1 derajat dengan akurat. Yang terakhir yaitu pecahan desimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan,